Nama saya Ismiono. Dalam pemugaran Candi Borobudur ketika itu kami dalam kapasitas sebagai Kepala Sektor Teknoarkeologi. Pada waktu itu tugas pokok Sektor Teknoarkeologi adalah dalam kerangka untuk mengembalikan kondisi fisik Candi Borobudur yang rusak melalui upaya perbaikan, pemulihan, dan kemudian juga pengawetan. Jadi itu secara garis besar pekerjaan dari sektor teknologi waktu itu punya tanggung jawab untuk melaksanakan upaya pengembalian candi yang rusak. Berawal pada tahun 1971, ketika itu saya masih duduk di bangku kuliah di Akademi Teknologi Negeri di Jogja ya. Semester pertama jurusan sipil. Tiba-tiba pada suatu hari saya itu mendapat panggilan dari Kantor Penempatan Tenaga Kerja, dulu singkatannya KPT ya. Saya memang sempat heran karena saya merasa tidak pernah mendaftarkan, tapi tiba-tiba kami mendapat panggilan dari kantor KPT tersebut. Oleh karenanya saya kemudian juga mendatangi kantor untuk mohon penjelasan. Ketika itu kemudian kami dapat penjelasan dari kantor KPT bahwasanya kemarin untuk panggilan itu memang diambil dari sekolahan. Kalau ini saudara minat, ini adalah lowongan pekerjaan yaitu pemugaran Candi Borobudur yang akan dilakukan oleh pemerintah RI bekerjasama dengan UNESCO. Jadi begini, setelah kami diterima di proyek, itu kan kita mendapatkan istilahnya materi pembelajaran, khususnya karena kami dari STM Bangunan, itu kami mendapatkan materi yang disebut sebagai bidang teknoarkeologi. Materi yang diberikan antara lain seperti kita waktu itu mendapatkan antara lain pengantar arkeologi, sejarah kebudayaan, terus kemudian arsitektur, juga ada petrografi, dan teknik sipil. Dan tidak lepas juga waktu itu bahasa Inggris ya, karena itu kan kaitannya skala internasional. Jadi setelah kami itu mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 3 tahun di bidang teknoarkeologi, kemudian pada tahun 75 saya secara tidak terduga itu mendapatkan amanah untuk menggantikan pejabat kepala sektor yang lama. Memang itu sesuatu yang tak terduga bagi saya, karena kebetulan saya kan waktu itu masih berusia kurang lebih 24 tahun. Dalam menjabat sebagai kepala sektor, saya akan membawai sebanyak kurang lebih 250 orang. Yang ketika itu ya yang menjadi tugas pokok dari kami, dari sektor teknologi antara lain itu ada bagian yang disebut sebagai bagian registrasi, terus kemudian ada bagian pemugaran, ada bagian pengukuran dan penggambaran. Itu kami bagi dalam 3 kelompok. Untuk dari bagian registrasi itu adalah bagian yang mengelola tentang bagaimana semua kegiatan-kegiatan pembongkaran dan pemasangan itu juga disertai dengan sistem registrasi dengan waktu itu berawal menggunakan komputer yang dari IBM ya. Kemudian dari bagian pemugaran tugasnya adalah melakukan pembongkaran, kemudian pemasangan kembali. Kemudian dari bagian pengukuran penggambaran dia bertugas yaitu menempatkan kemudian titik-titik sudut-sudut candi dalam rangka rekonstruksi tadi. Nah, selama pemugaran berlangsung, kan waktu itu untuk di bagian pemugaran itu semua kan berada di lapangan. Perlu diketahui bahwa pemugaran itu dilakukan secara bertahap, yaitu utara sama selatan dilakukan bersamaan, kemudian baru menyusul barat dan timur. Selama pemugaran utara dan selatan itu memang di bagian sisi barat dan timur itu masih bisa istilahnya orang mengunjungi candi. Ada satu hal yang mungkin perlu kita ketahui bahwa upaya pengembalian kondisi fisik yang rusak dalam rekonstruksi itu kita kan menggunakan desain yang dibuat oleh tenaga ahli yang didatangkan dari
kebangsaan Prancis, yaitu namanya Pak Peter Dumarsais. Itu beliau adalah tenaga ahli yang berpengalaman waktu pemugaran di Kamboja, kemudian didatangkan ke Indonesia untuk melakukan misalnya desain rekonstruksi penempatan kembali kedudukan dinding-dinding candi. Kalau kita lihat bahwa pemugaran kan hanya satu, di tempat lain tidak ada. Sehingga pengalaman apa yang bisa kepetik? Saya hanya melihat dari sisi bahwasanya bagaimana pemugaran itu dilakukan secara secara kalau dari desainnya itu yang bisa diambil dari cara kerja pemugaran. Itu pemugaran kan dibangun dengan cara sistematis, istilahnya kemudian dengan melibatkan berbagai sektor. Nah, kemudian kita bekerja selama kurun waktu hampir 10 tahun lah. Jadi sebetulnya manfaat yang bisa ambil dari pengalaman Borobudur sebenarnya bukan semata-mata karena Borobudur hanya satu, di tempat lain dijadikan juga bisa. Tapi masalah cara kerjanya ini yang saya kira itu sangat bermanfaat bagi istilahnya cara kerja kita pemugaran di masa yang akan datang.